Semua orang makan dan minum. Tapi yang menjadi pertanyaan, berapa banyak di antara mereka yang mengerti akan adab makan dan minum? Dan seberapa besar perhatian mereka dalam menjaga adab-adab tersebut? Sudah sepantasnya seorang muslim merasa bangga dan mulia dengan ajaran Islam yang menghiasi hidangan mereka. Di antara adab-adab terpenting dalam makan dan minum adalah kewajiban untuk mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram, baik dari sisi zatnya seperti daging babi dan minuman keras, ataupun dari sisi cara mendapatkannya seperti makanan hasil curian misalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Tidak makan dan minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak, atau yang dilapisi dan dihiasi dengan salah satunya. Dalam sebuah hadis ditegaskan, janganlah kalian minum menggunakan tempat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan di atas piring tersebut, karena sesungguhnya itu semua untuk orang kafir di dunia dan untuk kalian kelak di akhirat. Muttafaqun alaih. Masuk dalam keumuman larangan hadis di atas aneka ragam piring, mangkuk, panci, cangkir kopi, gelas teh, sendok, garpu, dan juga pisau yang terbuat dari emas ataupun perak. Di antara adab makan yang lain yang juga penting, membaca bismillah di awal, makan dengan tangan kanan, dan memulai dengan yang terdekat dari kita. Nabi SAW dahulu pernah berpesan kepada seorang anak lelaki, wahai ananda, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan mulailah memakan yang terdekat darimu. Muttafaqun alaih. Menyantap makanan dari yang terdekat itu dapat menambah keberkahannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan mulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak makan sambil bersandar dan tidak bernafas di dalam bejana, serta tidak meniupnya meskipun panas, melainkan menunggu sampai dia dingin. Minum dalam keadaan duduk dengan 3 kali tegukan, dan jika dia menuangkan air minum kepada orang-orang, maka mulailah dari yang bagian kanan, dan hendaknya orang yang menuangkan minuman menjadi orang yang terakhir minum dari mereka. Makan secara bersama-sama lebih baik daripada makan sendiri-sendiri, walaupun keduanya diperbolehkan. Nabi SAW pernah berpesan, hendaknya kalian berkumpul ketika makan dan menyebut nama Allah, niscaya makanan kalian akan diberkahi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Dahulu baginda Nabi SAW tatkala hidangan telah diangkat, beliau mengucapkan, الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. segala puji bagi Allah dengan pujian yang berlimpah lagi mulia dan membawa keberkahan, zat yang tidak membutuhkan balasan, yang kenikmatannya senantiasa diharapkan. Kami selalu haus akan karunia dan kebaikannya, wahai Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, bersemangatlah wahai saudaraku untuk senantiasa menjaga adab makan dan minum,
Karena hal itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami anugerahkan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172.